Bapak, Ibu, dan Saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara soal kehidupan, kerap kali kita mendengar banyak hal atau banyak gambaran tentang sebuah kehidupan. Salah satunya adalah bahwa kehidupan itu digambarkan sebagai sebuah pengembaraan. Nah, maka jika hidup adalah sebuah pengembaraan, maka ada seseorang yang menelusuri jalan kehidupan itu yang dikenal dengan seorang musafir. Seorang musafir akan terus berjalan, menjalani setiap sisi kehidupannya, dan dia akan berjumpa dengan banyak peristiwa. Ada kalanya peristiwa yang menyenangkan, membahagiakan. Ada juga dia ketemu dengan suatu peristiwa yang menyedihkan, dan ketika dia menemui semua itu, ada kalanya dia punya bekal yang banyak, tapi seringkali dia juga kekurangan. Artinya, gambaran tadi memberikan pesan bahwa ada kelelahan yang bisa dirasakan oleh seorang musafir dalam perjalanan hidupnya. Dan dia butuh disegarkan, butuh dipulihkan, supaya dia terus bisa menelusuri jalan kehidupannya. Pak Saudara, hari ini kehidupan manusia juga seringkali menemukan apa yang dinamakan dengan kelelahan. Seperti seorang musafir dalam kehidupannya. Baik kelelahan mental, kelelahan pikir, bahkan lelah secara spiritual. Ada sebuah survei yang mengatakan bahwa tanda-tanda orang yang mengalami kelelahan dalam sisi banyak hal tadi, itu ada 6. Yang pertama, jiwa-jiwa yang mengalami kelelahan itu cirinya lelah meskipun sudah tidur semalaman. Logikanya orang tidur itu istirahat, tapi ketika dia bangun dia masih terasa letih, lelah, penat. Yang kedua, melamun dan melarikan diri dari kenyataan hidup. Jadi dia terus mengingat masa lalunya. Dan dia tidak berani berhadapan dengan situasi zaman yang dia alami sekarang ini. Dia ada dalam posisi yang statis. Yang ketiga, emosi berubah-ubah atau bad mood ya. Gampang dia marah, gampang dia kecewa, gampang dia meluapkan emosi dengan frontal terhadap situasi yang kecil sekalipun. Itu tandanya dia lelah secara kejiwaan. Yang keempat, menutupi kesedihannya. Setiap orang bisa menutupi kesedihan, menutupi emosinya. Tapi ketika dia terus-menerus begitu, artinya dia itu tertutup untuk menerima sebuah pemulihan, penyegaran. Dan semakin dia menutupi kesedihannya, maka semakin tertekan dan lelah jiwanya. Yang kelima, keinginan untuk bersembunyi dari orang lain. Karena merasa ketika berjumpa dengan orang lain, dia merasa bahwa itu hanya akan mengganggu dirinya. Mengganggu kehidupan yang dia ciptakan seolah-olah dia adalah sebuah gua. Dan dia tidak ingin ketemu dengan orang lain. Yang keenam, selalu berpikir negatif. Melihat sesuatu dengan pola pikir yang negatif dan itu terus diterapkan untuk dirinya, untuk orang lain, untuk situasi yang dia alami dan seterusnya. Maka dia akan semakin letih ketika punya pola pikir yang demikian. Ya, itu sebuah survei. Barangkali iya, barangkali juga kita akan tolak itu. Tapi persoalannya benar tidaknya itu bukan sesuatu yang harus kita bahas hari ini. Tapi paling tidak gambaran-gambaran itu membuat kita berpikir bahwa kita membutuhkan pemulihan, membutuhkan penyegaran ketika merasakan letih dalam kehidupan kita.
Bacaan hari ini memberikan petunjuk bahwa ketika Yesus bersama dengan para murid, bersama orang lain, orang percaya dan orang banyak untuk merayakan hari Pondok Daun, dia melihat keletihan, kelelahan dari orang-orang sekitarnya. Baik kelelahan karena situasi politik yang mereka alami, mereka tertindas oleh bangsa lain. Keletihan secara spiritual, karena mereka sebagai orang Yahudi begitu dituntut untuk melakukan hukum Taurat secara utuh. Kelelahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari juga. Yesus melihat itu bahwa orang-orang butuh dipulihkan. Maka dia kemudian mengatakan begini dalam ayat yang ke-37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dalam konteks perjanjian lama, air sebagai gambaran pemulihan, penyelamatan. Dan pas saat ketika dirayakan dalam Hari Raya Pondok Daun. Dan Yesus memberikan arti baru bahwa air itu sebagai penghapus dahaga, melepaskan dahaga umat. Maka dia menawarkan air kehidupan. Yesus memberikan gambaran yang baru bahwa air itu digunakan sebagai pemulih untuk kehidupan manusia. Dan kita percaya bahwa ketika Yesus menggambarkan air dalam kehidupan dirinya yang akan diminum oleh orang yang datang, itu adalah gambaran Roh Kudus. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh Kudus hari ini kita rayakan. Turunnya Roh Kudus kita hayati, kita rayakan bahwa itu sebagai air kehidupan yang Tuhan berikan. Aplikasinya apa, saudara? Hari ini kita barangkali mengalami situasi yang sungguh berbeda dengan apa yang kita rencanakan, baik secara personal, keluarga kita, gereja kita, dan pekerjaan masyarakat kita, semuanya berbeda. Tetapi apakah kemudian situasi itu membuat kita tidak punya harapan ke depan bahwa ada situasi yang lebih baik yang Tuhan sediakan? Situasi yang seperti ini berdampak juga untuk situasi yang lain yang sungguh kompleks. Sisi ekonomi ada banyak ketertekanan, sisi sosial terganggu, sisi kekerabatan barangkali juga ada hal-hal yang harus dibangun ulang. Tapi mestinya ciri-ciri orang yang kelelahan tadi bukanlah bagian dari kita. Kenapa? Jika kita pernah mengalaminya mungkin, tapi Tuhan menawarkan kesegaran. Tuhan menawarkan kelangsungan hidup. Tuhan menawarkan pemulihan untuk kita. Turunnya Roh Kudus dihayati bukan hanya sebatas ritual, tapi secara aktual day to day dari kehidupan orang percaya. Keseharian kita terus merayakan turunnya Roh Kudus. Aliran air hidup yang kita terima dari Tuhan itu bisa kita pahami dari dua hal. Yang pertama, air itu akan mengisi setiap ruang yang kosong. Yang berbeda-beda sekalipun air itu akan masuk dan mengisinya. Artinya apa? Setiap karya Roh Kudus bagi setiap orang itu berbeda-beda. Tidak harus sama, tapi saling melengkapi. Kehidupan gereja dibangun atas dasar karya Roh Kudus. Maka keberbedaan itu, keberagaman itu terus akan dipakai Tuhan, dipakai Sang Roh untuk meneguhkan bagaimana karyanya berlaku untuk setiap orang. Ruangnya beda, hasilnya bisa berbeda. Setiap orang percaya akan dikuasai Roh Kudus dan akan bisa menghasilkan buah yang terus dinikmati dalam hidup bersama, bisa berbeda. Iya. Jadi jika hari ini ada gereja-gereja yang masih mempertentangkan gerejamu ada Roh Kudus tidak, aku dikasih Roh Kudus kamu tidak, itu sesuatu yang sangat ironis, sungguh ironis.
Karya Roh Kudus mengisi ruang kosong dalam hidup setiap kita yang bisa berbeda-beda. Yang kedua, gerak karya Roh Kudus itu bukan gerak yang sekali atau dinamis yang hanya satu karya, tapi terus berjalan, terus mengalir. Ada pergerakan, ada kehidupan yang terus dipimpin oleh Sang Roh. Sehingga setiap orang yang menerima Roh Kudus dalam dirinya akan terus memunculkan gelombang-gelombang air yang akan dinikmati oleh kehidupan bersama. Tidak statis, tapi dinamis. Itu karya Roh. Nah, jika gereja, jika kita semua merayakan karya Roh Kudus bukan pada hari ini saja, hari Pentakosta, hari yang ke-50, tapi sepanjang kehidupan kita, sepanjang persiarahan seorang musafir, kita akan terus mendapatkan kesegaran dalam segala situasi dan juga berdampak baik untuk menyegarkan setiap situasi orang lain dan sesama. Kiranya aliran air hidup yang kita terima akan kita alirkan untuk kebersamaan dengan orang lain. Amin. Selamat Pentakosta, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus yang sudah Engkau berikan mengisi setiap hati, relung jiwa kami, kehidupan kami untuk boleh menyegarkan, memulihkan dan menghidupkan setiap sisi kelelahan, keletihan jiwa spiritual kami. Dan itu menjadi daya gerak, daya energi yang positif untuk kami salurkan bagi sesama. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.